tolong Ma, maafin Papa. Papa salah, Ma, bener Ma. Ma. Lepasin aku. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Mohon Ma. Maafin Papa. Saya minta kamu mengerti ya. Ini demi hari ini. Saya nggak punya pilihan lain. Maafin saya ya. Saya nggak bisa membuat kamu tenang. Malah sebaliknya akan situasinya semakin rumit. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi sama Melanie waktu kamu ketemu sama dia? Apa itu ada hubungannya sama surat dokter yang kamu kasih buat dia? Mas Chandra, tolong jaga sikap ya. Ini rumahku. Gak seharusnya dan gak pantas Mas Chandra teriak-teriak seperti itu. Aku udah berkali-kali bilang sama Mas Chandra, aku tidak ada hubungannya sama Jamal yang akhirnya tahu rahasia Mas Chandra. Munafik kalian berdua. Dan nggak bisa dipercaya. Kamu mau kan bekerja sama kembali dengan saya? Gimana? Setuju? Aku sangat tertarik untuk bekerja sama dengan kamu lagi, Jamal. Jangan paksa aku untuk nyelesain kalimat itu. Aku yakin kamu tahu apa yang aku rasain sekarang. Menurut kamu, aku nggak tahu apa kita harus ngelakuin ini, Don. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Aku nggak akan nyesel apa yang pernah aku lakuin. Malah, saat ini adalah saat yang paling berarti buat aku. Rin. Janji ya, kita nggak akan ngelupain saat ini. Papa udah pulang dari kantor? Iya. Papa habis beresin bajunya Daniel yang tertinggal di rumah kita. Papa belum makan siang kan? Makan ya? Nggak usah, Ma. Papa langsung balik ke kantor. Papa minta tolong sama Mama, antarkan baju Daniel ini ke apartemen. Sekalian Mama minta maaf sama dia. Papa nggak mau masalah ini jadi berlarut-larut. Kenapa, Ma? Mama nggak mau. Setelah kita ribut semalam, yang udah bikin Papa itu makin gak enak sama Daniel. Dan dia berbohong gak enak sama kita. Mama masih gak mau merubah keputusan Mama. Papa bisa ya menilai dan mengerti perasaannya Daniel. Tapi Papa nggak pahamin perasaannya Mama. Apa yang mesti dimengerti? Sikap Mama yang apatis terhadap Daniel. Yang udah bikin Papa makin gak nyaman. Bukan itu aja, Ma. Mama juga ngelarang Pasya dekat sama Daniel. Itu sudah menunjukkan bahwa Mama benci sama Daniel. Iya kan? Mama udah minta maaf, Pak. Dan Papa tahu Mama juga udah ke rumah sakit jenguk Daniel. Alasan, Ma. Buat apa Mama ke rumah sakit setelah Dokter Rahman ngasih obat penenang buat Daniel? Dan Mama datang ke rumah sakit juga Daniel nggak sadar kok. Dan Mama juga belum minta maaf sama dia, kan? Mama sama Papa kenapa sih tiap hari ribut terus? Saya pusing tau nggak dengernya, bisa-bisa nggak betah di rumah. Maafin Papa, Pasya. Ini Mama cari-cari masalah terus. Papa selalu nyalain Mama. Papa nggak selamanya benar. Mama sengaja pulang siang supaya kita bisa makan sama-sama. Tapi kayaknya percuma. Ma! Pak. Udah dong, Pak. Pasnya pusing tau nggak dengernya. Baru aja pulang sekolah. Minum dulu. Kamu mau makan? Emangnya kamu ada makanan? Ada sih di kulkas. Aku kemarin habis belanja di supermarket buat makanan. AKP Doni belanja makanan ke supermarket. Aku nggak bisa ngebayangin, Don. Kenapa emang polisi nggak bisa belanja makanannya sendiri? Enggak, aku nggak bilang salah, cuman lucu aja. Aku ada coklat sih di lemari. Aku bawain kamu itu aja ya dulu ya. Selamat siang, Bu Lisa. Juwita, ngapain kamu di kantor ini? Loh, memang tadi pagi kamu nggak sempat ketemu sama Juwita? Maksudnya?
Sekarang Juwita itu jadi sekretaris baru saya. Apa? Kamu kenapa, Rin? Rin? Aku cuma jadi ingat Melanie. Kamu ingat waktu kita ke rumah di daerah Cempaka Putih itu? Iya, aku ingat. Kita nemuin sisa coklat. Ini juga coklat kesukaan Melanie. Aku jadi ingat dia. Rasanya aku nggak pantas. Aku nggak pantas kalau aku seneng-seneng. Sementara aku nggak tahu gimana nasib Melanie. Rin, kamu jangan nangis. Kamu nggak salah. Please jangan bersikap seperti itu. Aku akan bantuin kamu untuk nemuin Melanie. Chandra, Jamal itu sekarang mengajukan Morris Simanjuntak sebagai pengacara dia untuk melawan kamu. Apa kamu tahu siapa Morris Simanjuntak? Dia itu seorang lawyer yang paling hebat yang tidak pernah terkalahkan dalam perkara perdata. Mereka tidak akan menang melawan saya. Tidak ada yang tidak mungkin, Chandra. Bisa aja Jamal yang memenangkan dan melaksanakan proyek investor dari Kanada ini. Walaupun kamu mengeluarkan dia dari tim kita. Kamu tuh pengacara saya. Seharusnya kamu bisa lawan dia. Aku ini memang pengacara, Chandra. Tapi dalam hal ini, posisiku statusnya adalah pengacara PT Wirayuda. Jadi aku nggak bisa terlalu banyak ikut campur. Kamu tahu kan, kalau Jamal itu adalah arsitek terbaik di perusahaan kita. Seandainya saja Morris tahu, kalau dari awal proses dimulainya pembangunan, pembuatan, desain gedung ini, sampai akhirnya disetujui sama investor Kanada itu adalah hasil kerja Jamal, dia akan beberkan semuanya nanti di pengadilan. Dan kamu kan kalah. Kamu coba dulu, jangan pesimis. Posisi kita sangat lemah, Chandra. Kemungkinan besar kita akan kalah. Ingat, Chandra, Jamal itu adalah arsitek terbaik kita. Dan dia yang mendesain semua ini. Bisa saja dia menggunakan hak-hak dia untuk menjalankan proyek ini. Ataupun desain dia tetap dipakai oleh investor Kanada itu. Jadi, kamu harus minta izin dulu pada Jamal. Ada alternatif lain. Seandainya kamu membuat desain baru, berarti karya itu harus diajukan dulu sama investor Kanada itu. Kalau mereka nggak menyetujui, kamu tahu sendiri kan bagaimana karakter mereka. Perusahaan Wirayuda adalah milik saya. Saya dirikan dari nol sampai sekarang. Malu sekali kalau saya minta izin sama Jamal untuk mendirikan gedung itu. Dan notabene-nya, Jamal itu adalah arsitek saya, kantor cabang dari perusahaan saya. Ngerti kamu? Aturan mainnya udah seperti itu, Chandra. Tidak bisa dirubah lagi. Cingan! Maaf, Mas Chandra. Lebih baik langsung temuin aja Jamal. Daripada buang-buang waktu dan biaya untuk ke pengadilan. Saya nggak sudi bikin perjanjian dengan mereka. Kalau itu maumu, itu boleh saja, Chandra. Tapi kita harus menghentikan semua proyek kerjasama ini dan investor Kanada itu akan menarik semua uangnya dari PT Wirayuda. Kenapa masalah ini nggak pernah selesai? Aku ada ide. Bagaimana kalau Jamal kita bayar dengan uang? Jadi hasil karya desain dia kita bayar dengan uang, walaupun dia tidak terlibat dalam tim yang bekerjasama dengan investor Kanada itu. Ini bukan masalah uang. Terus masalah apa, Chan? Masalah ego atau masalah harga diri kamu? Stop, saya bilang. Tolong ya, jangan desak saya seperti itu. Dan seharusnya kamu sadar, kalau masalah ini semuanya bikin kacau dan berantakan, yang pertama kali adalah bikin kamu. Kok aku yang membuat semuanya jadi berantakan? Kenapa kamu membalikkan semuanya, Chandra? Kenapa kamu jadikan aku sebagai kambing hitam? Saya nggak peduli. Pokoknya, kalian berdua harus menyelesaikan masalah ini. Maaf, Mas Chandra. Kenapa harus Rio yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah ini? Sudahlah. Saya minta dan saya percaya sama kalian berdua untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini saatnya untuk kalian mendapatkan bagian dari perusahaan ini. Ayo keluar sana. Keluar. Sendiri. Kenapa Mas mesti ngambil Juwita sebagai sekretaris di kantor ini?
Juwita kan sudah nggak kerja sama Mas Chandra. Jadi kalau saya pakai Juwita kan nggak apa-apa. Lagi pula kan kamu tahu, saya memang butuh sekretaris, ya kan? Tapi masih banyak sekretaris lain di luar sana, Mas. Lagi pula masih banyak juga yang lebih berkualitas daripada Juwita. Lis, udahlah. Kamu nggak usah ngeributin masalah ini. Aku kenal Mas Jamal. Mas pasti ngelakuin ini karena sengaja, kan? Mau manas-manasin Mas Chandra? Iya. Lis, udahlah. Kamu nggak perlu ribut. Saya juga nggak mau ribut sama kamu. Yang jelas, Juwita sudah saya terima menjadi sekretaris saya. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya, dia akan jadi sekretaris saya. Jadi kamu harus bisa menerima kondisi ini, ya? Selamat siang. Pak? Maaf mengganggu. Nugraha, ada apa kesini? Mau jemput Lisa? Bukan, Mal. Saya datang ke sini atas nama perusahaan. Mas Chandra menyuruh aku untuk mendiskusikan masalah pribadi ini dengan kamu. Masalah proyek dari investor Kanada itu. Mas Chandra, kita bisa bicara sebentar. Ada yang harus dibicarakan sama kamu. Mas, tolong jangan bersikap seperti ini terus dong, Mas. Kita ini satu keluarga, Mas. Kalau kamu merasa bagian keluarga, kenapa kamu mengkhianati saya? Saya tidak mengkhianati Mas Chandra. Saya pulang ke rumah, Jamal datang karena dia pengen ketemu anak-anak. Mas jangan salah sangka dulu dong. Kamu tahu kan, kalau Jamal mengkhianati saya, dia mengancam saya, itu artinya dia ingin melihat pernikahan saya hancur. Itu bukan sepenuhnya salah Jamal, Mas. Karena Mas Chandra melakukan kesalahan yang amat sangat besar terhadap Mbak Arini. Tetap saja, dia itu sudah lancang dan tidak seharusnya dia berbuat seperti itu. Seharusnya Mas Chandra ngaca sebelum Mas Chandra menyalahkan orang lain. Mas Chandra orang yang terlalu angkuh dan egois untuk mengakui kesalahan. Saya nggak pernah bersalah kok. Jelas-jelas Mas Chandra bersalah. Kalau Mas nggak cari gara-gara dengan Juwita, saya yakin rumah tangga Mas akan berantakan seperti ini dan Mbak Arini akan selalu di sisi Mas. Rini ingin menceraikan saya. Ya dia sakit hati kali, Mas. Tapi kamu juga kan terluka. Waktu kamu tahu kalau Jamal bermain gila dengan perempuan murahan. Kenapa dia nggak bisa maafkan saya? Mbak Rini beda sama aku, Mas. Saya nggak mau kehilangan dia. Saya nggak bisa kehilangan dia. Dia hanya perlu waktu, Mas. Dan aku yakin kalau Melanie sudah pulang, rumah tangga kalian akan seperti semula. Jadi Mas Chandra jangan khawatir ya. Makasih. Maaf, Bu Linda kelamaan nunggu. Nggak apa-apa. Saya langsung ditelepon Bi Mimin ketika surat ini sampai. Apa Bu Arini mengenal tulisan di surat ini? Ya Allah. Ini tulisan tangan Melanie. Tapi kenapa nggak ada nama pengirimnya? Mungkin penculik itu mau kasih tahu clue tentang Melanie. Jadi Mas Chandra hanya menginginkan itu. Kalian kan tahu, bukan hal yang mudah untuk mencabut sebuah tuntutan, ya kan? Ini bukan cuma masalah keinginan Mas Chandra, Mal. Tapi aku bicara atas nama perusahaan. Oke. Kalau kalian mau saya mencabut tuntutan itu, apa yang bisa kalian tawarkan buat saya? Kami menawarkan solusi, Jamal. Kami datang ke sini mau memberitahu kamu, sebenarnya secara hukum, PT Wirayuda itu bisa menang melawan kamu. Dan yang kedua, kami ingin beritahukan pada kamu, tolong kurangin ancaman pada Chandra. Karena pengacara kamu, Morris Simanjuntak, juga melakukan hal yang sama. Jadi kamu bilang menang. Saya lucu sekali mendengarnya. Kamu seorang pengacara, kan? Harusnya kamu tahu, saya tidak bersalah sama sekali. Kasus ini bisa saya menangkan, itu saya yakin. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama pengacara saya, Morris. Dia juga begitu yakin saya akan menang. Sudahlah, Mal. Aku minta permasalahan ini jangan diperlebar lagi. Dan aku minta sama kamu, cabut tuntutan kamu di pengadilan dan selesaikan secara kekeluargaan. Kan nggak enak kalau sampai diketahui sama rekan bisnis media massa, Wirayuda Group bersitegang dengan kantor bagian arsitek di pengadilan, Mal. Iya kan?
Dari awal, saya sudah tahu kedatangan kalian. Maksudnya apa? Mas Chandra menyuruh kalian ke sini untuk menawarkan sesuatu sama saya. Iya kan? Apa yang ditawarkan? Hah? Semua tergantung kamu. Kalau boleh tahu, berapa sebenarnya nilai nominal yang kamu inginkan dari hasil karya kamu mendesain konstruksi itu? Biar saya dan Nugraha akan sampaikan kepada Chandra. Harusnya kalian sudah tahu jawabannya. Jadi kalian bisa sampaikan ke Mas Chandra. Nggak masalah, Mak. Kira-kira berapa nilai yang kamu maukan? Berapa nilai yang saya mau? Saya tidak minta 1 sen pun. Yang saya inginkan, saya harus kembali menjalankan proyek itu. Karena saya sudah bekerja keras untuk proyek itu. Dan saya hanya satu-satunya orang yang pantas menjalankan proyek itu. Jadi keputusan saya sudah bulat, kamu boleh sampaikan ke Mas Chandra. Saya tidak akan berubah. Itu adalah proyek saya, hak saya. Mengerti? Tunggu, Bu. Surat ini sangat penting. Nanti saya akan membawanya untuk melakukan penelitian. Sebaiknya kalau mau dibaca, Ibu menggunakan ini. Siapa tahu ada sidik jari Melani tertinggal di surat itu. Biar saya buka. Sabar ya, Ma. Aku yakin masalah ini akan secepatnya berakhir. Melani pasti bisa berkumpul sama Mama, Papa, Serena, Nadia, seperti dulu lagi. Keluarga kita akan lengkap. Bahkan kita bisa lebih bahagia dari sebelumnya. Aku juga yakin, Ma. Sudah masalah ini berlalu, aku sama Mama pasti bisa lebih dekat. Dan kita berdua bisa seperti sahabat. Di surat ini, Melani pengen ingetin sama Mama kalau Mama harus menjalani hidup Mama seperti biasanya. Tapi jangan sampai orang lain menipu Mama lagi. Mama, aku sudah dewasa. Mama jangan khawatir, karena aku bisa jaga diri dan keadaanku baik-baik saja. Mereka pernah kasih tahu aku, Ma, selama Mama bisa nepati janji sama mereka, mereka juga akan menjaga aku di sini. Setiap malam aku selalu bayangin kalau suatu saat nanti aku bisa ketemu sama Mama lagi. Jangan lupa ya, Ma. Sampaikan salam Melani buat Papa. Tolong bilang sama Papa kalau Papa harus bisa jagain Mama. Aku cinta sama Mama. Salam sayang, Melani. Gak usah khawatir, Rio. Mas Chandra pasti datang kok. Aku justru bukan memikirkan hal itu. Yang aku pikirkan sekarang mengenai keluarga Chandra. Perusahaan Wirayuda bisa kehilangan uang sampai miliaran rupiah hanya karena masalah keluarga. Aku juga nggak habis pikir. Kenapa si Jamal itu benar-benar keras kepala? Aku juga nggak nyangka. Sepertinya Jamal itu sengaja. Dia mengail di air keruh. Dan dia kelihatannya santai saja, sama sekali nggak takut dengan Chandra. Tapi seharusnya kita harus ngomong sama Mas Chandra. Siapa tahu masalah ini bisa diselesaikan. Dan aku yakin, cuman Mas Chandra yang bisa ngomong sama Jamal. Aku sangsi akan hal itu. Chandra pasti tidak mau ngomong sama Jamal. Karena sifatnya Chandra, sekali tidak percaya pada orang lain, dia tidak mungkin percaya seterusnya. Aku yakin Chandra akan menjauhi Jamal. Dia lakukan semua itu demi keluarganya. Karena dia sayang sama adik-adiknya. Memang aneh sih. Frida aja sudah memaafkan Jamal. Tapi kenapa Jamal malah mencari perkara sama Mas Chandra? Dan seharusnya Mas Chandra itu mau mengembalikan proyek itu sama Jamal. Aku rasa juga pasti beres kok. Dari mana kamu yakin, Nugraha? Kalau Frida sudah maafin Jamal? Rio, aku sudah dengar dari Lisa. Masalah ini memang makin rumit. Karena terkait dengan masalah pribadi dan perselingkuhannya. Kamu tahu kan itu? Iya. Aku sepertinya ya pernah dengar kalau Jamal pernah selingkuh dari Frida. Aku pernah dengar itu. Rio, satu-satunya jalan, kita harus bicara sama Mas Chandra supaya dia bisa menahan egonya. Dan mau mengembalikan proyek dari investor Kanada itu kepada Jamal. Selesai. Chandra,
Chandra, kalian berdua sudah bicara dengan Jamal dan dia mengatakan kalau dia tidak mau diberikan uang. Sorry, saya nggak bisa mendengarkan masalah sekarang. Saya harus pulang. Ada masalah apa, Mas? Saya baru ditelepon kalau Melanie mengirim surat ke hari ini. Saya harus pulang sekarang. Mas Chandra! Apa Pak Doni mau membawa surat ini sebagai bahan penyelidikan, Pak? Iya, hanya untuk beberapa jam. Saya harus melakukan tes pada sidik jari dan tulisan di surat itu untuk meyakinkan kalau memang benar itu tulisan Melanie. Tapi saya yakin kalau itu memang tulisan Melanie. Penculik mengizinkan Melanie untuk menulis surat itu. Mereka pasti mengecek dulu apa yang Melanie tulis. Kami akan melakukan tes DNA pada surat itu. Sekalipun saya yakin penculik itu pasti sangat berhati-hati. Tapi kenapa penculik itu mengizinkan Melanie untuk menulis surat? Karena mereka mau menunjukkan mereka memperlakukan Melanie dengan baik, tanpa ada niat buruk. Apa mungkin Melanie dipaksa untuk menulis surat? Enggak, Mas. Itu nggak mungkin. Coba kamu lihat bahasanya. Nggak ada kesan dibuat-buat. Kalau gitu saya ambil suratnya. Kalau menurut saya ini pertanda baik. Karena dari surat itu terdengar Melanie diperlakukan dengan baik. Di surat itu dikasih lihat kalau Melanie bilang ini semua akan berakhir. Pak Doni, kalau ada apa-apa tolong kasih tahu saya. Saya tunggu kabarnya. Baik, Pak. Kami permisi dulu. Iya, sayang. Mau kemana, Mah? Ketemu pacar barunya lah. Kamu udah ngomong apa sih, Wen? Aduh, udah lama, nggak usah pura-pura. Aku udah tahu kali. Itu kan alasannya kenapa papa pergi dari rumah. Enggak. Kamu ngomong apa sama adik kamu? Enggak, aku nggak cerita apa-apa kok. Kamu ngomong seperti itu kenapa, Weni? Aku tuh nggak buta, Mah. Aku bukan anak kecil lagi yang bisa dibohongin sama mama. Aku tahu. Mama punya pacar baru kan? Jaga mulut kamu, Weni. Kenapa? Aku salah lagi? Emang bener kan Mama punya pacar baru? Wen, biarin aja mau pergi kemana. Aku yakin. Mama sekarang lagi siap-siap buat ketemu sama pacar barunya. Cukup, Weni. Mama ini mau ketemu papa kalian. Makasih. Mah. Mama kenapa sih selalu mengurung diri? Semenjak Bu Linda dan Pak Doni pergi, sampai Papa nggak bisa masuk kamar. Aku cuma mau istirahat. Kamu baca sendiri kan surat dari Melanie? Dia bilang kamu harus jagain aku. Tolong dong, Ma, pikirkan. Apa yang Papa rasain juga. Papa sedih, Ma. Apa yang telah Papa lakukan terhadap Melanie. Papa nggak banyak ngomong sama Melanie. Kalau Papa tahu, mungkin Papa akan bicara sama dia. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau bilang kalau kamu punya perempuan simpenan? Udah dong, Ma. Saya udah minta maaf berkali-kali sama Mama. Jangan bahas lagi dong. Melanie mungkin akan maafin kamu, Mas. Karena dia menghargai kamu. Tapi apapun yang kamu lakukan, nggak akan ngerubah apa yang Melanie rasain. Kamu udah ngecewain dia, Mas. Bukan cuma aku. Itu dulu yang kamu harus sadar. Mau kemana, Ma? Aku mau ngambil surat itu lagi ke kantor polisi. Apa nggak bisa besok? Mau ambil surat sama siapa? Sama Pak Doni? Iya, kenapa? Kamu mau ngelarang aku?
Ngapain kamu kesini? Kenapa? Kamu nunggu siapa lagi? Mungkin teman-teman istimewa kamu yang waktu itu? Santai aja. Saya tuh nggak nungguin siapa-siapa. Malahan saya berencana untuk tidur lebih awal. Tapi kamu belum jawab pertanyaan saya. Ngapain kamu kesini? Aku dengar kamu memperkerjakan Juwita lagi. Juwita itu sekretaris yang berkualitas. Saya butuh orang seperti dia untuk membantu saya di kantor. Aku tidak bodoh, Jamal. Aku tahu kamu ngelakuin ini untuk bikin Mas Chandra kesal. Kalau kamu sudah tahu jawabannya, kenapa kamu nanya? Mas Chandra akan marah besar, Jamal. Dan akhirnya kamu nggak akan dapat apa-apa. Saya sudah senang kalau bisa membuat Mas Chandra marah besar. Apa kamu rencana untuk tidur dengan Juwita juga untuk membuat Mas Chandra kesal? Frida, kemungkinan seperti itu kan selalu ada. Kamu memang bajingan. Tapi kamu mendatangi bajingan dengan dandanan secantik ini. Apa kamu bermaksud menggoda saya? Aku tidak perlu dandan cantik untuk menggoda kamu, Jamal. Setelah apa yang kita alami, apa kamu pikir saya masih punya perasaan sama kamu? Iya. Kamu salah. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Dari cara kamu melihat aku, Jamal. Kalau saya seorang bajingan, lantas kamu itu apa? Kamu sendirian aja, Rin? Iya, aku sendiri. Aku kesini mau ngambil suratnya Melanie, Don. Aku pengen baca surat itu lagi. Surat itu memang menyentuh ya? Aku nggak tahu kenapa setiap kali baca surat itu bikin aku jauh lebih tenang. Kami menemukan sidik jari Melanie di surat dan di amplop. Sedangkan tes DNA-nya masih belum jadi. Aku kesini juga karena kamu. Karena deket kamu bisa bikin aku jauh lebih tenang. Aku juga nggak bisa berhenti mikirin kamu seharian. Maaf, saya membawa laporan dari lab, Pak. Makasih, Lin. Maaf, saya perlu bicara sebentar dengan Pak Doni. Sekarang? Iya. Kalau gitu, saya permisi. Aku anterin kamu. Kamu kenapa sih, Lin? Kok jadi aku? Jelas-jelas barusan tadi aku lihat kamu berduaan dengan ibu korban. Kok malah kamu yang tanya aku kenapa? Kamu tuh udah gila ya? Kamu nggak sadar apa? Kalau tadi yang masuk itu Pak Surya, bukan aku. Kamu bisa dikeluarkan dari kasus ini. Kamu nggak bisa lepas tanggung jawab gitu aja, Don. Cukup, Lin. Kamu nggak bisa ngomong seperti itu. Aku dan Bu Arini itu cuma teman. Kita jadi dekat gara-gara kasus. Dan itu normal. Tapi itu bisa memecahkan konsentrasi kamu. Kamu jadi nggak fokus menangani kasus ini gara-gara bertemu dengan ibu korban. Kapan aku lalai dalam penyidikan? Kamu harus jaga mulut kamu, Lin. Gara-gara penilaian pribadi kamu, karir aku bisa hancur. Kamu pikir aku cemburu? Aku cuma khawatir sama karir kamu, Don. Sama situasi kita. Dan yang paling penting, aku khawatir sama kasus ini.
Kamu nggak perlu khawatir. Itu tugas aku. Lagi ngapain? Nih, DVD ini susah banget Pak dicari-carinya. Tapi begitu Om Daniel tahu, Pasya suka banget sama film ini. Dia langsung kasih. Hebat ya, Pas ya. Kalau orang kolektor film, biasanya dia nggak mau ngasih DVD-nya ke orang lain, ya kan? Iyalah, ini terbukti kalau Om Daniel itu baik banget, Pak. Ya, ini dia nih yang bikin Pasya senang berteman sama dia. Dia bisa ngertiin anak muda dan Pak Sok ngerasa tua. Tapi kayaknya Mama nggak bisa ngertiin itu. Sebenarnya apa sih alasan kamu kesini? Kalau kamu cuma kepengen, kamu kan bisa nyari Rio anytime dan di mana aja. Karena aku sudah bilang sama kamu, aku pengen tahu kenapa kamu mempekerjakan Juwita kembali. Itu kan cuma alasan kamu. Kalau kamu tahu jawabannya, buat apa kamu tanya, Jamal? Karena saya mau mendengar sendiri dari mulut kamu. Aku pengen kamu pulang. Jadi tujuan kamu kesini dan bersedia tidur dengan saya. Padahal kan kamu sudah tidak mencintai saya lagi. Aku masih mencintai kamu, Jamal. Nggak mungkin. Kamu itu kan cuma mau jaga image. Supaya orang-orang di luar sana melihat kalau kita ini keluarga yang sempurna. Aku capek berdebat sama kamu. Karena kamu nggak akan pernah percaya sama aku. Udahlah, kita nggak perlu bermain perasaan. Perkawinan kita sebenarnya hanya kawin kontrak buat kamu, ya kan? Itu salah, Jamal. Kamu tuh cuman malu kalau sampai kita beneran bercerai, ya kan? Saya kira itu cuma mimpi. Dia ada sama saya. Lalu kapan Anda menyadari kalau itu nyata? Nggak lama setelah itu. Saya nggak mau bikin dia nggak nyaman. Bagaimana tanggapan dia? Maaf Pak Doni, saya tidak perlu tahu secara detail bagaimana saat Pak Doni bertemu dengan Ibu Arini. Yang saya perlu ketahui di sini bagaimana perasaan Anda saat itu terjadi, Pak Doni. Maaf, saya nggak bisa ngegambarinya, Dok. Pak Doni nggak perlu terlalu khawatir. Saya juga bisa mengerti bagaimana sekarang Pak Doni dalam keadaan yang sangat bingung. Dan semua itu tergantung daripada bagaimana Pak Doni menyikapi hal ini. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Gimana saya harus bersikap di depan dia? Sekarang keadaan di antara kami udah berubah. Kenapa Pak Doni bisa begitu yakin, Pak Doni? Karena saya merasa lebih dekat dengan Arini dibanding sebelumnya. Saya dengar kamu sudah bekerja di tempat yang baru. Kamu tuh bisa nggak sih ngomongnya pelan-pelan? Kenapa kamu terima tawaran pekerjaan dari Jamal? Apa sih rencana kalian? Nggak ada rencana apa-apa. Aku dikasih tawaran sama Jamal. Aku mengambil kesempatan ini. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh uang. Aku bukan konglomerat seperti kamu. Jadi Jamal yang menawarkan kamu. Jadi kamu lebih memilih mengkhianati saya. Meskipun saya sudah menawarkan pekerjaan baru untuk kamu. Kamu bisa ngerti nggak sih? Aku ini banyak beban. Aku punya utang. Aku perlu uang. Makanya aku terima pekerjaan ini. Saya akan berikan uang untuk kamu. Kita ini udah nggak ada apa-apa lagi. Mungkin kalau perempuan lain akan menerima kesempatan itu. Tapi aku bukan perempuan seperti itu. Maaf, aku nggak tertarik sama uang kamu. Saya nggak suka ya. Kamu bekerja dengan bajingan itu. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Dan ternyata kamu sama seperti yang lainnya. Bahkan kamu lebih buruk. Harga diri Chandra itu terlalu tinggi. Kalau cara dia seperti itu, image perusahaan bisa rusak. Jamal itu juga terlalu sombong. Aku rasa Mas Chandra tidak akan berhenti, Rio. Aku nggak ngerti kenapa kamu harus nego sama Jamal. Ini akan buat dia lebih marah. Aku nggak ada pilihan lain. Chandra bilang bahwa akulah penyebab semua kekacauan ini. Jadi aku pergi sama Nugraha untuk bernegosiasi sama Jamal. Aku rasa cepat atau lambat masalah ini akan segera selesai. Dari mana kamu yakin, Vi? Itu tidak mungkin. Tidak ada solusi untuk memecahkan semua masalah ini.
Jamal tidak mau mengalah sama Chandra. Begitu juga sebaliknya. Semua bermulai dengan masalah keluarga. Dan aku yakin kalau masalah keluarga aku membaik, Mas Chandra dan Jamal juga akan menyelesaikan masalah mereka. Maksud kamu, kalau semua ini membaik, Jamal akan pulang dan bertemu kamu di rumah, begitu? Iya, aku yakin dia akan kembali ke rumah. Aku nggak yakin, Frida. Jamal itu tidak akan pernah memaafkan kamu. Dan Jamal tidak akan bisa mencintai kamu seperti dulu lagi. Kamu salah, Rio. Semalam aku habis sama Jamal. Semalam kamu sama Jamal? Untuk apa kamu ceritakan sama aku, Frida? Apa sih sebenarnya mau kamu? Aku rasa kamu perlu tahu, Rio. Aku pingin Jamal pulang. Dan ini bagus buat perusahaan, bagus buat keluargaku, dan bahkan bagus buat kamu juga. Tapi aku yakin, kamu tidak mungkin mencintai Jamal. Dan Jamal tidak akan pernah mencintai kamu seperti dulu lagi. Aku tidak akan membahas soal masalah rumah tangga aku sama kamu, Rio. Aku mau tahu kejadiannya. Apa dia datang ke rumah? Enggak, dia nggak ke rumah. Aku menunggu dia di kantornya. Dan ya aku rasa kamu nggak perlu tahu detailnya, Rio. Aku mau tahu, Frida. Coba kamu jelaskan. Cukup, Rio. Kamu nggak perlu tahu apa-apa. Apa kamu bisa menikmati hubunganku sama dia? Apa kamu bisa merasakan, membayangkan aku waktu berhubungan sama dia? Aku tidak perlu bahas soal ini dengan kamu. Dan sekarang tolong tinggalkan ruangan saya. Kamu tuh benar-benar pengecut, Frida. Kok nggak ada yang ngasih tahu saya kalau pagi ini ada meeting? Tadi Linda menghubungi saya tentang surat Melanie. Saya mau tahu hasil analisisnya. Kebetulan saya baru dapat laporannya tadi pagi. Ahli grafologi menyatakan kalau tulisan itu adalah tulisan Melanie. Ahli psikologis menyatakan kalau Melanie tidak dipaksa pada saat dia menulis surat itu, tapi diberikan batasan. Menurut saya agak aneh kalau sampai penculik itu membiarkan Melanie menulis surat itu. Tiap malam aku selalu ngebayangin kalau suatu saat nanti bisa bertemu dengan Mama lagi. Itu tandanya Melanie tahu kalau dia diculik. Kamu ngomong apa sama Pak Surya? Kamu pikir aku akan ngadu apa soal kamu ke dia? Ya enggak lah. Aku cuma khawatir sama kamu, Don. Aku nggak suka sama apa yang kamu lakuin, Lin. Terserah. Tapi yang penting kamu tahu kalau aku benar. Kamu ini lagi membahayakan karir kamu sendiri, Don. Nanti kalau sampai penculik itu menelpon dan minta kita untuk ketemu di satu tempat, saya mau Andi tinggal bersama keluarga. Nanti kita gantian. Akan lebih baik kalau Pak Chandra berada di sini. Jadi dia bisa lebih tahu prosedur masalahnya seperti apa, Bu. Saya akan kasih tahu Pak Chandra sendiri. Sekarang saya minta kalian periksa keliling, karena saya mau tahu apa yang terjadi sejak semalam. Baik, Pak. Gimana keadaan kamu, Rin? Semalam Linda ngomong apa sama kamu, Don? Linda nggak ngomong apa-apa. Kamu jangan bohongin aku. Masa dia nggak ngomong apa-apa? Kamu nggak usah khawatir. Linda nggak ngomong apa-apa karena dia nggak ngeliat apa-apa. Nggak mungkin, Don. Linda tuh tahu kalau kita... Kamu kan tahu aku lagi banyak masalah. Aku cuma nggak pengen kalau masalahnya makin tambah ruwet. Udah, kamu tenang aja, Rin. Aku nggak akan biarin masalah seperti itu jadi tambahan masalah buat kamu. Ada masalah apa? Tentang Mas Chandra sama Mbak Rini, rumah tangga mereka bermasalah. Bermasalah gimana? Tapi sebelumnya aku mau nanya sama kamu. Kamu tahu nggak kenapa Juwita dipecat hari ini? Tadi pagi sih dia bilang dia pengen cari suasana kerja baru. Emangnya ada hubungannya sama Mas Chandra dan Mbak Rini? Juwita tuh bohong sama kamu, Lis. Tapi sekarang karena kamu kerja sama dia, aku pingin kamu ngawasin dia sekarang ya. Ngawasin gimana maksudnya? Jadi Juwita ini diberhentikan dari perusahaan kita karena dia ada main sama Mas Chandra. Apa? Iya.
Juwita itu selingkuhannya Mas Chandra. Dan Mbak Arini sudah tahu semuanya. Halo? Saya kan udah bilang enggak. Jangan telepon kesini lagi. Kenapa sih wartawan nggak mau berhenti cari informasi soal Melanie? Pakai belaga nawarin asuransi segala lagi. Kan? Kita nggak bisa ngindari itu, Bu Arini. Halo? Halo? Mama, ini aku. Hari ini waktunya, Ma. Mel? Melanie? Kamu ada di mana, Nak? Kamu ada di mana? Aku harus bacain instruksinya buat Mama. Tapi kamu baik-baik aja kan, sayang? Kamu baik-baik aja kan, Nak? Mel? Melanie, kamu kasih tahu dulu kamu ada di mana? Mel? Halo? Halo? Tenang, Bu, tenang. Tadi dia bilang dia mau kasih tahu saya instruksinya. Saya nggak ngerti. Iya, ya, kami dengar. Kita harus siap-siap sekarang. Ya, tenang aja dulu, Bu. Kenapa sih, Bu? Kamu nggak usah merasa sok nggak bersalah kalau di depan saya. Maksud Ibu apa? Saya tahu kenapa kamu kehilangan pekerjaan kamu di Wirauda Group. Kamu nggak usah bohong sama saya. Apa? Mereka pecat kamu karena kamu selingkuh sama Mas Chandra, iya kan? Ibu tahu kabar ini dari siapa? Dari Ibu Frida. Dan kamu nggak usah banyak alasan. Segera kemasi barang kamu pergi dari sini. Kamu saya pecat. Kapan Melanie telepon? 10 menit yang lalu, Pak. Tapi sambungannya terputus. Sepertinya mereka menelepon dari dalam mobil. Sama seperti kasus Melanie waktu itu. Ma, tenang, Ma. Semuanya akan baik-baik saja. Ma, Papa sayang Mama. Halo? Halo? Halo, Mama. Mama bisa dengar aku? Iya, sayang. Mama dengar kamu. Jam 12 malam nanti, Mama harus sudah datang di Taman Menteng ya. Di sana ada tempat bermain anak-anak. Mama harus datang sendiri. Iya, Ma. Tapi Mama datang sendiri ya, dan taruh uangnya di dalam tas. Iya, sayang. Iya. Kamu kasih tahu mereka, Mama pasti datang. Ya. Tapi kamu baik-baik aja kan, Nak? Ma. Iya, sayang. Kalau Mama datang sama polisi, mereka akan bunuh aku. Enggak. Mama pasti datang sendiri, sayang. Mama datang sendiri. Halo? Halo?